Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah. Allah hadirkan juga di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan mohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan mohon kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berkarunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari sisi Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 77. Dosa menjual agama demi dunia, ancaman terbesar di akhirat. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan bi ahdillah, janji Allah, wa imanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu tidak memperoleh bagian untuk mereka di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan menyapa mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan memperhatikan mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ini surah Al-Imran ayat 7. Al-Imran 76 menyebutkan bahwa orang yang menepati janji dan bertakwa adalah orang yang dicintai Allah. Sedangkan Al-Imran 77 kebalikannya, orang yang mengkhianati janji dan menjual sumpah demi dunia, maka nanti dia kiamat Allah tidak memperhatikannya, Allah tidak menyucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu? Janji Allah jangan dijual murah. Nah, apa itu maksudnya Bapak Ibu? Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, kalau kita melakukan ini Allah berikan kepada kita. Kita meninggalkan ini yang akan Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita tidak menepati janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah, kalau kita hidup kita dan mati kita hanya kepada Allah, kita sudah mengatakan iya karena abdu wa iya karena sa'in, hanya kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita minta tolong. Kemudian kita tukar, kita ganti dengan bermuamalah tidak ikut aturan Allah. Maka siapa saja yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan, maka dia sudah menjual aturan Allah, dia telah menjadikan janji Allah dijual dengan murah. Maka katakan Bapak Ibu, untuk kita yang sudah paham betul dengan aturan-aturan Allah, kemudian tidak mengikuti aturan itu, maka dikhawatirkan nanti di akhirat Allah tidak memperhatikan kita, Allah tidak menyucikan kita, artinya Allah tidak memaafkan kita, dan bagi kita azab yang pedih. Maka Bapak Ibu, ayat ini Al-Imran 77 cukup menyatakan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, azab pedih menanti pengkhianat agama. Apa itu pengkhianat agama Bapak Ibu? Dia awalnya berada di barisan orang-orang yang dekat dengan agama.
Dia berada di majelis ilmu. Kemudian tiba-tiba dia yang berada di majelis ilmu justru hidupnya bertentangan dengan ilmu yang dia dapatkan. Dia duduk di majelis ilmu, dia dengarkan kajian-kajian, kamu tidak boleh berbohong, kamu tidak boleh memfitnah, kamu tidak boleh khianat. Maka orang yang melihat dia, ini bapak bulan itu soleh, bapak bulan itu dia sering ke masjid, sering mendengarkan kajian. Karena orang melihat dia orang hebat, orang soleh, sering mendengarkan kajian. Maka ketika dia belajar ke sebuah toko, orang dia mengatakan kepada orang itu, seminggu lagi saya bayar ya. Orang percaya, kenapa orang percaya? Karena orang melihat dia hadir di majelis ilmu, bahkan pakaiannya pun pakaian sunnah, maka orang percaya dengan dia. Tahu ketika giliran minta janji kepada dia undur bertahun-tahun dan sebagainya, dia tidak mau menjelaskan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Maka orang seperti ini dalam kategori ayat ini termasuk pengkhianat agama. Kenapa pengkhianat agama? Memang betul-betul karena dia taat agama dalam pandangan manusia, maka Allah berikan amanah kepada dia. Dan kami menemukan orang seperti ini, Bapak Ibu. Di toko orang yang belanja yang kita memberikan dia utang karena memang melihat atribut kesolehan yang ada dalam mereka dalam dirinya dan juga kebiasaan dia hadir di majelis ilmu, maka karena itu kita yakin orang ini pasti amanah, pasti jujur, kemudian kita kasih utang dia bertahun-tahun sampai sekarang tidak dibayarnya. Maka yang seperti ini jelas adalah orang yang pengkhianat agama, dan untuk dia Allah mengatakan apa di sini? Allah tidak akan memperhatikan dia, Allah tidak akan menyapa dia, dan Allah tidak menyikirkan dia, dan dia akan wallahu azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Maka hati-hati kita di sini Bapak Ibu. Karena memang orang ketika bermuamalah dengan kita, maka yang pertama itu adalah atribut kita, casing kita, pakai topi, pakai jubah, pakai janggut. Itu kenapa kita mau pakai topi? Kenapa kita mau pakai jubah? Kenapa kita mau pakai janggut? Karena kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Maka muslim itu pasti amanah, pasti jujur. Kemudian ketika kita bermuamalah, kita khianati orang, ini luar biasa mengerikan Bapak Ibu. Begitu juga ketika ada orang melihat dia mengambil minatu, nampak pakaiannya soleh, pakaiannya biati, orang jadinya, yang mungkinlah jadi minatu. Tahun 2 tahun peperangan tidak selesai. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Jalan dia misalnya pakaian preman, atributnya tidak nampak kesolehan, itu lain cerita. Dia menampakkan keislamannya di casingnya, tapi dalam perlakuan sehari-hari jauh dari Islam, maka orang seperti ini nanti dia tidak akan azab yang pedih. Kemudian apa lagi yang bisa kita ambil hikmah? Tidak ada hak waris surga bagi penjual sumpah. Penjual sumpah ini apa? Artinya kita bersumpah, berikrar kalau kita akan taat kepada Allah, kemudian kita menjadi orang khianat, menjadi orang munafik, maka orang seperti ini tidak berhak dia mewaris surga. Itulah Bapak Ibu, Al-Imran 77 adalah kita pastikan diri kita adalah orang bertakwa, berkasihlah kasih Islam, tapi yang dibenci adalah hati kita yang berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.